Selamat datang dalam presentasi materi geografi kelas 10. Kali ini kita akan membahas salah satu komponen penting dalam struktur bumi, yaitu litosfer. Pada slide ini akan menjelaskan apa itu litosfer. Jadi litosfer adalah lapisan paling luar dari bumi yang tersusun atas batuan padat. Litosfer terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel bumi, dengan ketebalan sekitar 70 km. Lapisan inilah yang menjadi tempat berpijak kita, serta tempat terbentuknya berbagai bentang alam. Struktur lapisan bumi terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, kerak bumi, yaitu lapisan tipis dan padat yang terbagi menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kedua, mantel, yaitu lapisan batuan kental yang mengandung astenosfer, bagian semi cair yang penting dalam pergerakan lempeng. Ketiga, inti luar, berupa cairan logam yang menjadi sumber medan magnet bumi. Dan keempat, inti dalam, yang berbentuk padat dan memiliki suhu sangat tinggi. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, batuan beku, terbentuk dari magma yang membeku. Contohnya granit dan basal. Kedua, batuan sedimen, hasil dari pelapukan dan pengendapan, seperti batu pasir dan batu kapur. Ketiga, batuan metamorf, terbentuk dari perubahan jenis batuan lain karena panas dan tekanan, contohnya marmer dan batu sabak. Perubahan bentuk permukaan bumi dipengaruhi oleh tenaga geologi yang terbagi 2. Tenaga endogen, berasal dari dalam bumi, mencakup tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen, berasal dari luar bumi, seperti pelapukan, erosi, sedimentasi, dan longsor. Tenaga geologi membentuk berbagai bentang alam di permukaan bumi. Misalnya, pegunungan, gunung api, lembah, dataran tinggi, serta pantai dan delta. Contoh di Indonesia, kita bisa lihat pegunungan Bukit Barisan, Gunung Merapi, dan Delta Mahakam sebagai hasil aktivitas geologi. Indonesia terletak di Ring of Fire, yaitu zona aktif gunung api di dunia. Beberapa gunung berapi aktif di Indonesia antara lain Merapi, Semeru, dan Krakatau. Vulkanisme membawa dampak positif, seperti tanah subur, potensi wisata, dan sumber mineral. Namun juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti letusan dahsyat dan korban jiwa. Gempa bumi dapat terjadi karena pergeseran lempeng, aktivitas vulkanik, atau runtuhan tanah. Skala pengukuran gempa menggunakan skala Richter untuk kekuatan, dan MMI untuk tingkat kerusakan. Upaya mitigasi gempa meliputi evakuasi, pembangunan rumah tahan gempa, serta edukasi masyarakat. Litosfer memiliki banyak manfaat, seperti sebagai sumber tambang emas dan batu bara, lahan pertanian, serta bahan bangunan. Namun, ada juga dampak negatif, seperti bencana alam akibat aktivitas geologi, dan kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan. Sebagai kesimpulan, litosfer adalah bagian penting dari bumi yang membentuk permukaan daratan dan sangat memengaruhi kehidupan kita. Dengan memahami proses geologi, kita bisa lebih siap menghadapi bencana alam dan hidup lebih selaras dengan alam. Demikianlah pemaparan materi tentang litosfer, salah satu komponen penting dari struktur bumi yang sangat berperan dalam membentuk permukaan daratan dan memengaruhi kehidupan manusia. Melalui pemahaman ini, kita diharapkan dapat lebih menghargai dinamika bumi, menyadari pentingnya menjaga keseimbangan alam, dan mampu hidup lebih selaras dengan lingkungan geologis di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menyimak presentasi ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kenali bumi lebih dalam, agar kita bisa merawatnya lebih bijak.
Terima kasih.